Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Marilah kita marilah kita sama-sama memulai presentasi ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti satu orang langsung presentasi. Setelah presentasi nanti dikembalikan ke saya. Saya berikan kesempatan bertanya, dijawab cepat, tidak ada feedback. Setelah itu ditutup oleh presentasi yang pertama dan kita lanjut ke presentasi yang berikutnya. Silahkan yang presentasi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Vera Andani, NIM 3719012 akan mempresentasikan tentang Public Relation dan Manajemen Komunikasi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian Public Relation. Public Relation secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti hubungan masyarakat. Public Relation adalah kegiatan yang berkaitan dengan manajemen hubungan baik dengan publik, sasaran. Public Relation menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal dan internal. Selanjutnya, tujuan Public Relation untuk mempengaruhi publiknya antara lain sejauh mana mereka mengenal dan mengetahui kegiatan lembaga atau organisasi yang diwakili tersebut tetap pada posisi pertama, dikenal, disukai, dan si publik kedua mengenal dan tidak menyukai. Maka pihak Public Relation berupaya melalui proses teknik Public Relation tertentu untuk dapat merubah pandangan publik menjadi menyukai. Dan yang selanjutnya, fungsi Public Relation. Yang pertama, menjunjung aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, membina hubungan yang harmonis antara badan atau organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran. Yang ketiga, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi, dan tanggapan masyarakat terhadap lembaga atau organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya. Dan yang keempat, melayani keinginan publik dan memberikan sumbangan saran kepada pemimpin. Yang kelima, menciptakan komunikasi dua arah, timbal balik, dan mengatur arus informasi. Dan yang selanjutnya, pengertian komunikasi. Secara sederhana, komunikasi adalah proses pengalihan atau pertukaran dari satu sumber ke satu penerima atau lebih. Manusia tidak bisa dipaksakan dari aktivitas manusia segala makhluk sosial. Yang selanjutnya, hubungan public relation dengan manajemen komunikasi. Pengelolaan aktivitas komunikasi ini menjadi sebuah keharusan dilakukan oleh praktisi komunikasi, bagian atau lembaga dalam perusahaan yang seringkali ditegaskan untuk mengelola aktivitas komunikasi tersebut adalah public relation. Segala aktivitas komunikasi yang diajarkan organisasi merupakan public relation, walaupun mungkin dalam tataran prakteknya, public relation akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Jangan dibaca, dijelaskan. Ya, presentasi itu bukan membaca apa yang tertera di PowerPoint-nya, dijelaskan ya. Itu kan udah saya jelaskan di video-video yang sebelumnya ya. Jangan dituliskan itu, jelaskan apa maksudnya. Makanya bikin poin-poin, jangan bikin paragraf.
Oke, tutup saja. Siapa lagi berikutnya? Yang giliran kedua siapa? Setelah Vera siapa yang tampil lagi? Saya, Pak. Langsung bertanya. Baiklah, saya Rizky Parji Perdana, NIM 371935, akan bertanya kepada Saudari Vera. Pertanyaan saya, mengapa media komunikasi sangat berguna bagi seorang PR? Baiklah, terima kasih kepada Rizky Al-Fajri yang telah memberikan pertanyaan. Menurut saya, menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan media, yaitu berupa media komunikasi, yaitu penting bagi seorang public relation. Sebab media komunikasi adalah sarana publikasi di mana segala informasi tentang perusahaan disalurkan. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada Bapak. Ya, silahkan tutup. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Anda semua, saya udah ingatkan di presentasi. Oke, saya udah jelaskan di presentasi sebelumnya. PowerPoint itu adalah poin-poin. Ya, jadi tidak dibikin paragraf panjang-panjang ya. Jadi ada poin-poin, Anda jelaskan poin-poin tersebut. Jadi kalau kita mau presentasi dengan PowerPoint, kita harus kuasai materinya dulu sebelum itu. Jangan kita tulis panjang-panjang di PowerPoint terus kita baca, enggak seperti itu PowerPoint ya. Terus satu lagi, seperti yang saya sudah jelaskan di presentasi sebelumnya, yang tidak hadir ya presentasi hari ini itu tidak ada pengulangannya. Ya. Oke, silahkan Rizky. Setelah Rizky siapa lagi? Azizan, Pak. Ya, Azizan, Pak. Azizan siapkan pertanyaan. Baik, Pak. Langsung, Pak. Langsung. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Parji Perdana, NIM 371935, akan menerbitkan presentasi saya, yaitu tentang public relation dan komunikasi media massa. Public relation yaitu proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Next. Fungsi dari PR yaitu mengetahui secara pasti dan mengevaluasi pendapat umum yang berkaitan dengan perusahaannya, menasihati para eksekutif mengenai cara-cara menangani pendapat umum yang timbul, dan menggunakan komunikasi untuk mempengaruhi pendapat umum. Next. Komunikasi adalah proses penyampaian makna dari satu entitas atau kelompok ke kelompok lainnya melalui penggunaan tanda, simbol, dan aturan semiotika yang dipahami bersama. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, berdasarkan cara penyampaian, yaitu komunikasi verbal atau lisan. Yang ini lewat aja, next aja. Next. Tujuan dilakukannya komunikasi yaitu memberikan pengetahuan ataupun informasi kepada orang lain sehingga dapat mempengaruhi pemikiran, mengubah sikap, dan mendorong orang lain untuk melakukan hal tertentu. Next. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditujukan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan, dan hasil yang dicapai. Adapun fungsi media massa yaitu sebagai pengambilan keputusan. Next. Jenis media massa dan metodenya terbagi dari tiga yaitu. Next lagi. Oh, ini dia. Jangan dibaca, jelaskan. Lalu apa kaitannya PR dengan komunikasi media massa? Menurut saya yaitu seorang PR harus membina hubungan dengan media karena media merupakan sumber penyampaian informasi yang melalui dari PR. Dan PR sendiri merupakan media untuk mengumpulkan atau mengelompokkan informasi dari publik atau masyarakat sehingga tidak terjadinya menimbulkan berita-berita yang tidak akurat. Next. Oke, tunggu sebentar ya. Coba back lagi. Ya, jadi Anda semua, saya tidak ada bermaksud untuk memotong-potong presentasi Anda, tapi ini harus dijelaskan langsung ya.
Seperti ini ya, kalau misalnya ini kan dijelaskan kaitan hubungan PR dengan media massa ya. Jadi kalau muncul seperti ini bikin aja poinnya. Poin satu apa, poin 2 apa, poin 3 apa. Nah, secara verbalnya kita jelaskan gitu. Ini adalah per poin ya. Jadi kita nggak nulis paragraf di sini gitu. Ini penting sekali ya. Kenapa saya jelaskan? Karena nanti semester besok Anda juga mungkin ada presentasi. Nanti Anda juga ada seminar proposal, ujian komprehensif gitu ya, ada ujian menakasah ya. Kalau ada kita menampilkan slide-slide seperti ini, ya jangan istilah tuh jangan lagi memberikan paragraf ya, karena ini PowerPoint gitu. Ini sangat penting. Makanya kita harus hafal dulu apa yang mau kita jelaskan ya. Ini untuk pengetahuan bagi semuanya. Lanjut. Dengan demikian, seorang PR sangat perlu mempunyai hubungan yang baik dengan media, karena untuk memperoleh publisitas dan tepat dalam pemberitaan media dalam hal-hal yang menguntungkan perusahaan atau organisasi, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat mengenai upaya dan kegiatan organisasi, serta mewujudkan hubungan yang stabil dan berkelanjutan karena didasari rasa saling mengerti, rasa saling percaya, dan menghormati. Sekian dari saya kembalikan kepada Bapak. Oke, silakan Azizan. Silahkan Azizan. Baik, Pak. Nah, baiklah, saya akan bertanya kepada Saudara Rizky. Apa yang akan terjadi apabila seorang PR tidak menjalin hubungan yang baik dengan media? Sekian, saya kembalikan kepada Saudara Rizky. Baiklah, saya langsung menjawab pertanyaan dari Saudari Azizan. Yaitu, yang terjadi apabila seorang PR tidak menjalin hubungan dengan media, yaitu media tidak memperoleh atau mempublikasikan informasi yang seharusnya informasi tersebut diperoleh dari seorang PR. Dan seorang PR tidak memperoleh umpan balik dari masyarakat karena informasinya tidak dapat dipublikasikan melalui media. Sekian dari saya. Oke, baiklah. Silakan tutup, Rizky. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi seperti itulah yang Bapak inginkan kira-kira ya, seperti Rizky menjawab pertanyaan ya. Jadi pertanyaan dari Azizan sangat bagus sekali ya. Ini sangat-sangat fundamental pertanyaannya. Jadi tujuan presentasi kita kali ini karena memang di dunia nyata nanti, ketika Anda bekerja nanti, ketika Anda presentasi nanti, ketika kita presentasi, kita tidak akan diberikan waktu jeda untuk berpikir. Ya, mungkin ketika presentasi dengan dosen lain mungkin ada kesempatan ya untuk beri waktu dulu 3 menit gitu kan untuk menjawab ya, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu ya. Artinya itu apa? Memang kegiatan presentasi ini manfaatnya sangat banyak sekali Nanda ya. Yang pertama itu untuk mengasah kemampuan komunikasi kita, ya, kemampuan kita berbicara kepada orang lain, terus kemampuan kita dalam merangkai materi ya, membuat materi ya. Bagaimana kita, makanya kemarin kan Bapak juga ada juga menegur teman-teman Anda sebelumnya ya. Presentasi itu Bapak bolehkan hanya 5 sampai 10 halaman ya. Bapak bingung ada sampai 19 halaman, 20 halaman gitu. Berarti kita tidak bisa menyaring mana informasi yang penting dan tidak penting gitu. Contoh kayak Rizky tadi, jenis-jenis informasi itu kan sebetulnya tidak begitu krusial ya. Bukan tidak boleh disampaikan sebetulnya ya. Boleh-boleh saja gitu, tapi tergantung situasi. Nah, mungkin ini juga istilahnya ini juga bagi Bapak ke depannya juga sebuah apa namanya sebuah masukan juga ya, perbaikan juga. Berarti kalau presentasi dengan Bapak besok ini maksimal PowerPoint-nya 5 halaman saja gitu ya. Artinya itu dengan presentasi yang singkat itu kita bisa memberikan sebuah nilai, sebuah value kepada orang lain gitu ya. Oke, setelah Azizan siapa lagi? Setelah Azizan? Saya Pak Maya Lestari. Maya Lestari. Pakai punya Iya, Helda. Namanya Ya, Helda. kami berdua Pak sekamar. Oke. Oke, Azizan silahkan. Maya bersiap-siap memberikan pertanyaan. Langsung Azizan. Baik Pak. Baik Pak. Ini kembali.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Nafianur, NIM 3719017. Saya akan menampilkan presentasi saya berjudul Public Relation dan Manajemen Konflik. Apa itu Public Relation? Public Relation atau yang biasa disebut dengan humas merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra positif dari mitra organisasi atau institusi atas dasar menghormati kepentingan bersama. Adapun fungsi Public Relation. Public Relation itu dapat berfungsi sebagai fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik. Oke, ini ya, next aja boleh. Next aja. Next lagi. Oke, silakan. Selanjutnya, apa itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Adapun fungsi manajemen konflik yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, meningkatkan rasa saling menghormati. Oke, coba back lagi. Ini saya jelaskan kepada Anda semua ya. Ini sebuah tips dan trik ya. Bukan ini saya mohon maaf ya, saya pas Azizan presentasi saya jelasin. Jadi bikin PowerPoint yang benar tuh kayak gini ya. Misalnya kan ada sebuah fungsi ya. Masukkan saja kayak misalnya 3 atau 4. Nah, nanti poinnya itu kita bikin 3 buah. Misalnya kayak misalnya tadi Azizan jelasin fungsi manajemen konflik. Yang pertama meningkatkan kinerja. Nah, setelah itu baru kita jelaskan gitu. Kinerja dapat meningkat ketika terjadi konflik, alasannya titik-titik. Lanjutkan seperti itu. Jadi kita cukup poinnya aja yang kita ketik di sini. Lalu penjelasannya itu kita sampaikan dengan lisan kita. Terus yang kedua misalnya kan, fungsi ini misalnya kan, nama fungsinya kita lihat, kita tuliskan, tetapi penjelasannya itu lewat ini kita aja, lewat lisan kita saja gitu ya. Ini sangat penting sekali ya dalam mengelola ya. Apalagi kita sekarang ini kan ini ya, Zoom, tambah bagus lagi Nanda semuanya bisa presentasi lewat online ya. Oke, silahkan dilanjut Azizan. Adapun bentuk pengelolaan konflik yaitu yang pertama penghindaran, yang kedua pemecahan masalah informal, yang ketiga negosiasi, yang keempat mediasi, keempat penyelesaian konflik, yang kelima arbitrasi, pendekatan yudisial, pendekatan legislatif, dan pendekatan hukum ekstra. Selanjutnya yaitu ada hubungan public relation dengan manajemen konflik. Konflik biasanya melibatkan seseorang atau kelompok secara aktif melawan nilai atau tujuan orang lain. Sebagaimana halnya dengan individu, konflik perusahaan terjadi ketika seorang stakeholder bergerak dalam arah yang berbeda dengan organisasi sehingga menciptakan perpecahan di antara pihak terkait. Ketika hal itu terjadi, seorang profesional public relation harus berusaha menggerakkan organisasi dan publik menuju sebuah resolusi. Itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Bapak. Oke, coba back lagi. Ini saya mau saya bantu Anda ya, karena kan coba buka slide terakhirnya, coba Niko. Yang ini sebetulnya ya. Jadi ini sebuah tips Bapak berikan kepada Anda semua. Bagusnya ini Azizan ketika menceritakan hubungan konflik ini, misalnya menceritakan ini kan ada proses penyelesaian konflik ya. Yang lebih bagusnya lagi itu dibikin diagram misalnya. Bikin kotak nomor 1, kotak nomor 2 gitu kan. Ya, karena saya juga memberikan materi kuliah mengenai strategi negosiasi ya. Strategi negosiasi itu muncul karena konflik ya. Konflik itu bukanlah sesuatu yang buruk ya. Konflik itu adalah sesuatu yang bagus. Inti dari konflik itu apa? Satu saja gitu. Inti dari konflik itu terjadinya perbedaan. Dah itu aja. Konflik muncul karena perbedaan. Makanya banyak sekali konflik yang bagus gitu. Tetapi selama ini yang terekspos kan konflik-konflik yang tidak bagus gitu ya. Jadi misalnya hubungan public relation dengan manajemen konflik gitu ya. Apa hubungannya gitu kan? Konflik itu kan
ini saya tambahkan materinya Azizan karena ini topik yang sangat-sangat bagus ya, sangat menarik ya. Ini buat ilmu buat kita bersama ya. Jadi konflik itu intinya perbedaan ya. Jadi ketika terjadi konflik, pihak satu atau pihak dua itu mempunyai pendapat yang berbeda, mempunyai tujuan berbeda. Nah, fungsi public relation itu apa? Ya seperti yang disebutkan di dalam teks ini ya. Fungsi public relation itu adalah bagaimana menjadi penengah, ya. Bagaimana menjadi pihak yang istilahnya itu bisa menyamakan perbedaan tersebut. Atau setidaknya walaupun perbedaannya tidak bisa bersama, setidaknya ada sebuah resolusi yang sama-sama disetujui oleh kedua belah pihak. Gitu. Ketika terjadi konflik, perbedaan apakah harus sama? Tidak selalu. Ya, tetapi walaupun kita berbeda, walaupun kita tidak memutuskan untuk tidak bersama ya, tidak bersama pikiran tujuannya, tetapi kita boleh mengatur resolusi ya, maka resolusi itu bagus ya. Resolusi itu apa? Saling menyetujui ya, karena terjadi perbedaan. Ketika kita sama-sama menyetujui, contoh sederhana ya, ketika terjadi konflik. Contoh ada suami istri ya, merasa tidak cocok lagi gitu kan. Itu kan terjadi perbedaan. Kenapa mereka nggak cocok? Ya akhirnya mereka bercerai kan. Apakah bisa perbedaannya disamakan? Tidak bisa. Tetapi setelah terjadi perceraian itu, walaupun ada konflik, ketidaksukaan, tapi setelah itu bisa terjadi yang namanya resolusi. Resolusinya artinya apa? Kedua belah pihak yang tidak setuju atau mempunyai pendapat berbeda, mereka bersepakat dengan sebuah kesepakatan. Nah, itu juga. Nah, apa fungsi manajemen public relation ini? Adalah public relation ini memang bisa menjadi sebuah ilmu ya, sebuah kemampuan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah konflik gitu ya. Sama juga kayak tadi jawaban yang bagus dari siapa? Rizky Al-Fajri. Pertanyaan dari temannya juga bagus tuh Azizan ya. Azizan menanyakan gimana apa fungsi media gitu. Ini. Sebetulnya media itu sangat membantu public relation dalam menyampaikan informasi kepada stakeholdernya, kepada publiknya gitu kan. Kalau seorang public relation tidak bisa mendapatkan media, berarti dia tidak akan mendapatkan saluran informasi gratis gitu kan, atau saluran informasi yang menguntungkan. Karena kalau semuanya dikerjakan oleh public relation, tentunya tujuan perusahaan tidak akan tercapai ya. Jadi Bapak lihat pertanyaannya udah banyak yang bagus-bagus ya. Oke, setelahnya silakan Maya bertanya. Baik, saya akan bertanya kepada Azizan. Jelaskan contoh dari cara meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Sekian, saya kembalikan ke Azizan. Baik, terima kasih pertanyaan dari saudari Maya. Contoh dari cara meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan itu yang pertama melakukan penilaian kinerja secara rutin, yaitu sekali sebulan atau sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan. Selanjutnya memberikan reward kepada karyawan yang memiliki kinerja yang bagus. Selanjutnya memberikan peringatan khusus untuk karyawan yang bermasalah. Selanjutnya memotivasi dan memberi masukan yang membangun kepada semua karyawan. Selanjutnya mengadakan training karyawan secara rutin, yaitu sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan. Itu jawaban dari saya kembalikan kepada Bapak. Ya, silakan tutup dulu. Itulah presentasi dari saya. Salah dan salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Nanda ya, dalam bertanya itu juga ada ilmu dan caranya ya. Kayak misalnya pertanyaan dari Maya tadi kan, bagaimana meningkatkan kinerja karyawan? Itu kan pertanyaannya kan tidak ada hubungannya dengan topik. Memang ada tadi salah satu fungsi dari manajemen konflik itu untuk meningkatkan kinerja karyawan gitu kan. Tetapi kan topik kita itu apa? Topik kita kan public relation dan manajemen konflik gitu ya. Ya buat semuanya biar dapat ilmunya ya. Kalau kita memberikan pertanyaan itu usahakan pertanyaan kita itu sangat kuat hubungannya dengan topiknya, judulnya itu. Ya kan, public relation dan manajemen konflik gitu. Nah, misalnya pertanyaannya misalnya ya, apa peran public relation dalam manajemen konflik gitu. Atau bagaimana proses ya, bagaimana cara seorang public PR menyelesaikan konflik gitu kan. Itu kan banyak sekali yang bisa kita munculkan ya. Artinya itu apa? Coba kita public relation dan konflik. Kalau bisa pertanyaan kita itu ada unsur konfliknya gitu kan. Kan itu topiknya. Kalau pertanyaan kita bagaimana cara meningkatkan kinerja karyawan kan
ya walaupun nggak ya jauh sih hubungannya gitu. Ini juga tips buat Nanda semua gitu kan. Jadi nanti ketika kita bertanya, jangan nanti di satu forum kita bertanya terus lalu nanti orang ngomong kayak gini. Tolong berikan pertanyaan yang ada kaitannya dengan topik gitu ya. Nah, kalau meningkatkan kerja karyawan itu ya itu kan lebih cenderung ke SDM larinya. Walaupun tadi salah satu tujuan konflik itu bisa meningkatkan kinerja kan. Tapi kan itu dampak jauh dari public relation gitu ya. Nah, oke. Maya Lestari siapa yang setelah ini lagi? Setelah Maya Lestari siapa? Heldanati, Pak. Oke, silakan pertanyaannya. Silahkan dimulai langsung. Baik, Pak. Baik, saya akan mempresentasikan public relation dan mutu pelayanan. Next. Public relation adalah upaya terencana untuk membangun dan memelihara niat baik dan kesepahaman antara organisasi dan publiknya. Next. Syarat menjadi seorang public relation yang pertama komunikasi. Seorang public relation kita harus mohon dapat maaf, berkomunikasi tadi judulnya dengan apa? baik. Judulnya apa tadi? Mohon maaf saya nggak perhatikan. Public relation dan Oke, mutu mutu pelayanan, layanan. Pak. Silahkan lanjut. Syarat menjadi seorang public relation. Yang pertama komunikasi. Seorang public relation kita harus dapat berkomunikasi dengan baik. Yang kedua melihat isu-isu. Melihat isu-isu tersebut maksudnya yaitu kita dapat melihat isu-isu yang terjadi. Yang ketiga krisis manajemen. Seorang public relation kita harus dapat cepat tanggap. Next. Tujuan public relation yang pertama efektif dalam membangun kesadaran merek dan branding. Yang kedua mempromosikan saling pengertian antara kelompok sasaran dan perusahaan. Yang ketiga peningkatan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Yang keempat mensupport bauran pemasaran. Yang kelima meningkatkan citra perusahaan yang positif untuk publik. Next. Pengertian mutu pelayanan. Mutu adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan sesuatu yang sedang diamati. Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat di daerah dan di lingkungan badan usaha milik daerah dalam rangka upaya pemenuhan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, jangan terlalu panjang. Next. Pelayanan kesehatan adalah suatu upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam satu sistem. Pelayanan prima adalah pelayanan yang terbaik yang diberikan untuk memenuhi harapan dan kebutuhan para pelanggan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan. Next. Dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Next aja. Next aja. Next. 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 Next lagi. Kelompok pelayanan. Coba next. Apa kaitannya dengan apa hubungan PR dengan mutu layanan? Coba tutup slide-nya. Ya, coba jelaskan dulu sebelum pertanyaan yang lain memberikan apa hubungan public relation dengan mutu layanan. Oke, setelah ini siapa lagi? Heldanati, Pak. Setelah Helda siapa? Adinda, Pak. Oke, Adinda, berikan pertanyaan ke Maya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Maya Lestari, yaitu mengapa pelayanan publik sangat penting. Tolong jelaskan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Adinda. Karena selalu berhubungan dengan masyarakat banyak yang memiliki keanekaragaman, kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu, institusi pelayanan publik dapat dilakukan pemerintah maupun non-pemerintah. Apapun bentuk pelayanannya, yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka menjamin terpenuhnya kebutuhan dan kepentingannya. Sekian saya akan berikan kepada Bapak. Oke, silakan tutup. Baik, itulah presentasi saya hari ini. Saya akhiri. Oke, boleh lanjutkan Helda. Oke, langsung lanjut Helda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dan Yatin 371901 akan menampilkan presentasi hari ini yang berjudul Public Relation dan Kepuasan Pelanggan. Next. Public Relation merupakan presentasi proses interaksi antara organisasi dengan masyarakat dan menciptakan opini publik, menanamkan pengertian dan persepsi, menumbuhkan motivasi, dan menciptakan partisipasi publik. Next. Pengertian kepuasan konsumen adalah merupakan tingkat perasaan konsumen setelah melakukan perbandingan antara yang dia terima dengan apa yang diharapkan. Jadi, pelanggan yang setia ketika apa yang didapatkan oleh konsumen sesuai dengan harapannya, tentu konsumen akan merasa puas. Selanjutnya, karakteristik public relation. Yang pertama, keterbukaan mempelajari trik baru. Yaitu sebagai menjadi praktisi PR yang profesional bukanlah pekerjaan yang mudah, karena kita dituntut untuk terus belajar dan berlatih. Selanjutnya, keterampilan membangun hubungan baik. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peran PR sebagai jembatan yang menghubungkan perusahaan dengan publik. Selanjutnya, detail oriented. Sama dengan berbagai pekerjaan lain, sebagai pekerjaan praktisi PR yang profesional, kita dituntut untuk menjadi orang yang detail. Selanjutnya, berkata jujur. Sebagai praktisi PR juga profesional, sangatlah penting untuk menampilkan diri kita secara jujur dan tulus. Selanjutnya, mengetahui kapan saatnya bersikap tegar. Sebagai praktisi PR yang masih muda, kita akan dihadapkan dengan banyak kritik. Next. Strategi menjadi atau meningkatkan kepuasan konsumen. Yang pertama, ofensif. Ofensif akan menarik perhatian pelanggan dengan cepat, menjerat pelanggan dengan tawaran dan promo yang menarik dan menguntungkan. Selain itu, perusahaan juga dapat menawarkan fasilitas atau pelayanan yang lebih baru dibandingkan sebelumnya untuk mendorong konsumen untuk mencoba. Selanjutnya, defensif. Strategi defensif akan bertahan sering dipakai pengusaha untuk mempertahankan pelanggan yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pelayanan dan fasilitas untuk kebutuhan pelanggan. Next. Selanjutnya, tujuan public relation. 1. Membuat citra positif organisasi atau perusahaan di mata eksternal atau masyarakat. Next aja yang ini. Yang kedua. Next. Peranan public relation dalam kepuasan konsumen, yaitu seorang public relation adalah orang memiliki hubungan yang erat dengan pelanggan atau konsumen, karena pekerjaan public relation sehari-hari adalah berhubungan dengan masyarakat atau publik. Kepuasan pelanggan adalah menjadi hal yang sangat penting karena akan berkaitan dengan citra atau image perusahaan, maka seorang public relation sudah seharusnya memperhatikan pelayanan yang ada di perusahaannya dan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Next. Selanjutnya, contoh kepuasan konsumen yang harus diberikan pihak puskesmas, yaitu kepuasan pelanggan terhadap pelayan
yang jalan di puskesmas. Maaf Pak, kepuasan pelanggan terhadap pelayanan merawat jalan puskesmas yang meliputi loket pendaftaran, pelayanan dokter, pelayanan perawat, pelayanan bidan, pelayanan fasilitas medis dan keadaan lingkungan fisik dengan subvariabel berwujud keandalan, empati, ketanggapan, dan jaminan. Sekian itulah presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak. Oke, setelah Adinda siapa lagi? Yang tampil setelah Adinda? Mik Bapak nggak hidup, Pak. Yang tampil setelah Adinda, maaf ya. Yang tampil setelah Aninda siapa? Siapa yang tampil setelah Adinda? Adinda yang tampil nomor 6, nggak ada. Siapa? Oh, Vina, Pak. Siapa? Anulia, Pak. Oke, Anulia, kasih pertanyaan ke Helda. Baiklah, saya akan bertanya kepada Helda. Menurut saudara, apakah hubungan PR dengan strategi defensif? Sekian, saya kembalikan kepada Bapak. Langsung jawab aja si Helda. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Arnolia Finata, yaitu jelaskan hubungan PR dengan strategi defensif. Yaitu public relation pada dasarnya menjalin hubungan yang belum ada, sedangkan strategi defensif mengarah pada proses melawan kejadian yang pernah dialami. Artinya anggapan komunitas yang terhadap perusahaan sudah biasanya bernada tinggi, yang pada umumnya bicara tentang aktivitas dari perusahaan yang bersangkutan yang negatif terhadap suatu hal. Itulah jawaban dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan tutup. Tutup. Udah ditutup, Helda? Udah, Pak. Udah. Oke, Nanda semua ya. Ini sebetulnya sangat disayang. Ini saya berbicara secara umum biar semuanya dapat ilmu ya. Saya akan memberikan catatan-catatan ya untuk setiap yang disampaikan ya. Sebetulnya sangat disayangkan untuk punyanya Helda ya, karena materi ini sebetulnya sangat bagus ya. Apa hubungan public relation dengan kepuasan konsumen ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari referensi itu kita harus banyak membaca ya. Jadi banyak membaca. Jadi yang ditampilkan Helda itu sebetulnya menurut saya masih belum menunjukkan apa kaitan antara public relation dengan kepuasan konsumen ya. Definisi kepuasan konsumen oke lah ya. Tetapi apa yang menyebabkan konsumen puas ya? Jadi apa kegiatan public relation yang bisa kita lakukan untuk membuat konsumen puas? Nah, sebetulnya kan bisa dikembangkan ke arah sana ya. Nah, tetapi saya tidak melihatnya tidak ada tadi. Jadi apa namanya? Kalau misalnya Nanda besok ya diberikan tugas presentasi yang sifatnya sangat-sangat acak atau random seperti ini, Anda harus bisa itu. Ini disinilah kemampuan kita sebagai mahasiswa itu diasah ya, memang dibentuk ya. Jadi kita diberikan dua topik yang berbeda itu. Yang satu public relation, yang satu kepuasan konsumen ya. Ya kalau misalnya syukur-syukur kita cari referensi di Google atau di mana kita ketemu apa hubungannya. Kalau misalnya tidak ketemu hubungannya, maka kita sendirilah yang harus menceritakan, membuat apa hubungannya gitu ya. Nah, jadi kita memang di sini untuk presentasi ini dituntut untuk banyak membaca ya, lalu kita definisikan ya, lalu kita temukan apa gunanya, apa manfaatnya. Karena dari awal kan saya bebaskan nih ya mau topiknya apa saja. Terus juga dalam pemilihan kasus sebetulnya kasus itu ya seperti yang saya bilang sama Anda semua. Teman Anda ada namanya Khairunisa itu saya berikan nilai yang sangat-sangat tinggi ya, karena ya bisa menemukan kasus yang bisa representatifkan topik tersebut ya. Jadi kalau kita mau cari kasus itu ya kita harus rajin cari kasus ini cocok nggak, kalau nggak cocok cari lagi kasus yang lain, cari lagi yang lain gitu sampai kita temukan gitu. Kalau dari presentasi yang ditampilkan oleh Helda itu saya bisa melihat bahwasanya persiapannya kurang begitu kuat ya, karena kayak misalnya strategi ofensif defensif saya kok nggak nemu titiknya itu gimana gitu. Jadi ketika kita presentasi, ini buat Nanda semua ya, saya pesan, ketika kita presentasi, itu kita memberikan materi itu untuk audiens, bukan untuk kita gitu. Jadi kalau kita presentasi mungkin kita ngerti, tapi pertanyaannya audiens ngerti atau tidak gitu.
Makanya nih, mungkin ini yang terakhir ya, nggak ada lagi kelompok setelah ini ya. Artinya ada sih kelompok yang hari Jumat setelah ini ya. Cuman ya kita kan satu hari ini full nih. Cuman saya sampaikan juga satu tips ya buat Nanda semua. Kalau misalnya Nanda besok diminta untuk presentasi lagi, ya coba Nanda presentasi dulu sama temannya, ya kan? Contoh kayak Arnolia nih misalnya kan, mana Arnolia nih? Arnolia misalnya kan, misalnya Arnolia mau tampil nih, kalau sekarang kan udah pasti tampil aja nih ya gitu kan. Besok kalau Arnolia mau tampil nih, sebelum Arnolia tampil gitu, ini juga ada Septina nih. Sebelum tampil Arnolia itu presentasi di depan Septina dulu, atau pilih teman secara random, secara acak gitu, yang teman kita itu nggak ngerti materi kita mau presentasi, coba jelasin ke teman yang nggak ngerti apa-apa. Kalau kita presentasi dan dia nggak dapat gambaran apa-apa dengan materi kita, terus kita presentasi dan dia paham, itu berarti kita udah sukses presentasi. Tapi kalau misalnya kita presentasi di depan teman yang nggak ngerti topik, lalu setelah kita presentasi dia tambah bingung, nah itu sering terjadi nih. Kita presentasi di depan orang tambah bingung gitu kan. Nah itu berarti ada yang banyak mesti PR kita yang mesti kita perbaiki. Apakah materi kita terlalu rumit ya, atau materi kita ini tidak sesuai dengan karakter audiens gitu, atau materi kita ini nggak cocok segala macam ya. Jadi sekali lagi Nanda semua, Bapak berulang kali sampaikan gitu. Bapak dulu malahan ketika di kampus yang lama, itu malahan ketika Bapak jadi kaprodi, Bapak menghimbau seluruh dosen. Setiap mata kuliah itu harus ada presentasi. Harus presentasi setiap mata kuliah. Kenapa? Karena kalau presentasi seperti ini, mahasiswa itu akan dipaksa dalam tanda kutip itu untuk memahami sebuah topik. Ya, dia harus mencari info, dan mahasiswa juga harus memberikan komunikasi, presentasi, berkomunikasi dengan teman-temannya. Disinilah salah satu ajang bagi Anda untuk mengasah kemampuan komunikasi. Karena kemarin waktu di kelas, Bapak suruh kasih pertanyaan di kertas, rata-rata menjawab, Pak gimana cara berkomunikasi? Pak gimana caranya ngomongnya supaya lancar? Pak gimana supaya pintar ngomong segala macam? Ya ini salah satu caranya. Semakin banyak mata kuliah kita presentasi ini, maka akan semakin terasah kemampuan komunikasi kita. Dan juga kan kayak misalnya memberikan pertanyaan biasanya Bapak acak gitu kan. Berarti kita siap. Dalam memberikan pertanyaan itu kita harus bisa mencari masalah yang paling kritikal, yang paling penting. Lalu kita ajukan kepada pemateri, dan pemateri pun ketika diberikan sebuah pertanyaan yang kritis ya, itu juga harus bisa menemukan jawaban yang solusi yang kreatif, yang inovatif. Ya, jadi kita harus kritis mencari permasalahan, tapi memberikan solusinya juga harus kreatif, inovatif. Kenapa? Memberikan solusi inovatif dan kreatif itu kita memberikan sebuah solusi dengan cara yang tidak biasa. Karena kalau dengan cara biasa biasanya membutuhkan waktu lama ya, biaya besar. Jadi kadang-kadang dengan inovasi itu kita bisa menemukan ya cara sederhana untuk menyelesaikan sebuah masalah ya. Jadi ini tujuan presentasi kita ya. Jadi Bapak tidak ada maksud ya untuk misalnya setiap Anda mempunyai kekurangan dalam presentasi, tidak ada maksud untuk menjelekkan. Tapi ini adalah juga pelajaran bagi semua. Ya, kekurangan teman kita akan menjadi pelajaran bagi kita. Begitu semuanya. Oke, semuanya selanjutnya silahkan Adinda. Adinda atau Pak. Ya, Adinda ya. Ya, Pak. Ya, silahkan. Langsung Adinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya, yaitu peran public relation dalam manajemen event. Studi terhadap peran public relation dalam perlombaan kesejarahan WC 10 nasional pada tanggal 7 Maret sampai 13 Maret 2021. Di sini saya akan menjelaskan public relation. Public relation adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik sasaran. Public relation menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal dan internal. Selanjutnya yaitu manajemen event. Manajemen event adalah pengorganisasian sebuah kegiatan yang dikelola secara profesional, sistematis, efisien, dan efektif. Kegiatannya meliputi konsep perencanaan sampai dengan pelaksanaan hingga pengawasan.
Perlombaan yang diadakan pada OSS 10 yaitu 1. Debat kesejarahan, 2. History Cognitive Competition, 3. Esai kesejarahan, 4. Mading 3D, 5. Videokrasi, 6. Poster, 7. Art History, 8. Ranking 1. Tunggu dulu, ini acaranya di mana nih? Acaranya di mana? Acaranya online, Pak. Ya, penyelenggaranya siapa? Penyelenggaraannya anak dari Universitas Negeri Riau, Pak. Undri. Ya, Pak. Oke, lanjut. Permasalahannya itu telah dikutip langsung dari ucapan Ketua Pelaksana event dan divisi acaranya. Dalam event ini ada beberapa hal yang sangat diperhatikan dan juga disinggung oleh para SC dan divisi koordinasi lapangan, yaitu dari segi penyampaian informasi yang disebarkan sekitar Pekanbaru pada bulan Desember 2020, itu kurangnya penjelasan dalam event ini oleh para koordinasi dana usaha dan undangan. Selanjutnya, di bulan Februari terjadinya konflik antara panitia dengan para alumni karena tidak ada informasi yang disampaikan pada bulan Januari. Selanjutnya, di bulan yang sama, kekurangan dana karena dari segi proposal tidak tersampaikan ke perusahaan yang dituju. Selanjutnya, jalan yang dilakukan PR dalam persoalan yaitu 1. Divisi Kominfo dan Divisi Danus dan usaha dari persoalan tadi, mereka berdiskusi dan mendapatkan jalan keluarnya, yaitu dengan mengadakan akbar yang dihadiri oleh mahasiswa aktif dan para alumni di akhir bulan Februari. Selanjutnya, PR mencari lagi relasi mereka di daerah Pekanbaru dengan cakupan yang lebih besar dari yang sebelumnya. Ketiga, PR menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh panitia. Selain itu, PR juga menjalin kerjasama dengan perusahaan yang telah bergerak di bidang pendidikan seperti tempat les privat dan toko buku. Bacanya bukan PR ya, tapi PR. Baik, Pak. Ya, PR, bacanya PR. Nanti kalau misalnya Anda nanti di kerja Anda sebut PR, Anda diketawain orang nanti bacanya PR ya, bahasa Inggris ya, PR, Public Relation, PR ya, nggak apa. Selain itu, PR juga 1. Menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang pendidikan seperti tempat les privat dan toko buku. 2. Juga menjalin kerjasama dengan siaran radio Indonesia, RRI Pekanbaru dengan tujuan event ini tersebar luas ke seluruh daerah Pekanbaru dan sekitarnya. Ketiga, mencari relasi dengan instansi pemerintah pusat karena bisa membantu ke tingkat nasional. Keempat, PR juga bergerak ke fakultas untuk menjelaskan kekurangan dana event ini dan mencari jalan keluarnya. Selanjutnya, peran PR dalam acara yaitu menjadi moderator dalam seminar nasional. Kedua, menjadi tempat bertanya para peserta dan para tamu di hari pertama event. Ketiga, mengingatkan kembali ketua untuk selalu menjaga komunikasi dengan tamu dan peserta. Keempat, dengan relasi dibentuk PR harus mengatur tempat tanda para investor agar mendapat bagian-bagiannya. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, silahkan Maya memberikan pertanyaan. Baik Pak, saya akan bertanya kepada Adinda. Apa kaitan public relation dengan manajemen efek? Baiklah, saya akan menjawab. Langsung jawab, Pak. Oke, langsung jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Maya, yaitu apa kaitan PR dengan manajemen event. Menurut saya, kaitan PR dengan manajemen event itu di sini yaitu kaitannya terletak pada di sebuah event atau acara, sponsor hingga peserta dalam itu rata-rata dilakukan oleh bagian humas atau yang lebih dikenal dengan public relation. Karena bidang inilah yang langsung terjun ke masyarakat dengan tujuan menyebarluaskan event yang dilaksanakan. Jadi menurut saya PR sangat bersangkutan dengan manajemen event, yaitu untuk membantu lancarnya event tersebut sesuai dengan penjelasan manajemen event yang sudah saya presentasikan sebelumnya. Sekian jawaban dari saya. Oke, silakan langsung tutup.
Baiklah, itulah presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya, ini mungkin agak ada kaitan dengan topiknya Adinda ya. Jadi saya kan sekretaris di Prodi Manajemen Haji Umroh ya. Dan saya melihat saya selalu kemarin mahasiswa MHU ya ngadain acara, nggak cuma MHU sih, di satu FEBI, mau HMPS atau apa yang lain. Itu kalau menurut saya gini ya, mahasiswa ini mindset cara membuat event itu, kegiatan itu, mindsetnya itu adalah kegiatan itu budget tinggi. Saya dulu 7 tahun ya, sebelum ini saya membina sebuah UKM mahasiswa ya di kampus saya yang lama. Itu malahan banyak sekali acara mahasiswa ini yang ya, zero budget, budgetnya nol, nggak perlu budget. Ya kan? Ada, bisa gitu. Jadi tujuan kita mengadakan sebuah kegiatan itu apa? Yang penting kan acaranya jalan. Saya ngeliat itu banyak ya di IAIN Bukit Tinggi, di FEBI terutama. Tiap sebentar bawa proposal gitu kan. Jadi nanti akhirnya capek-capek bikin proposal, udah rapat nggak jalan kan. Saya malahan mahasiswa saya dulu saya dibikin proposal, yang mana di proposal itu budgetnya nol. Ya kan? Kalau budgetnya nol gimana? Acara pasti jalan. Iya kan? Ini kan kebanyakan kebanyakan mahasiswa kasihan nih Adinda ya. Dan yang parahnya itu bikin budget itu malahan sampai puluhan juta gitu kan. Jangan pinter, masih gini. Ya berarti yang nyakitin diri sendiri siapa ya? Kita sendiri gitu kan. Bikinlah budget gede-gede gitu. Nanti pusing sendiri tuh cari dananya. Ya kan? Karena sekarang gini ya. Apalagi dengan semenjak adanya Zoom ya, itu kecenderungan biaya ini jadi lebih murah ya. Dengan Zoom ini, ngapain lah bikin acara yang mesti orang datang? Kenapa acaranya nggak Zoom aja? Bisa nggak lomba-lomba sekarang Zoom? Bisa gitu kan. Ya udah Zoom aja lombanya gitu kan. Kenapa mesti dipaksakan harus datang ke kampus IAIN Bukit Tinggi? Ya kan jadi cara berpikirnya itu saya lihat itu terus juga kalau misalnya kalaupun nanti mesti pakai anggaran, jangan pakai single anggaran gitu. Jangan pakai anggaran yang sifatnya satu. Saya dulu pernah memberikan pelatihan kepada mahasiswa ya. Misalnya dia mempunyai anggarannya itu acaranya 5 juta. Tapi saya suruh mahasiswa itu, Anda harus bikin acara itu anggarannya itu ada 6. Ada plan A, plan B, plan C, plan D, plan E gitu kan. Artinya itu apa? Kalau misalnya tercapai anggaran 5 juta, acaranya kayak gini. Kalau anggarannya 4 juta, masuk ke rencana B. Rencana B kayak gini bentuknya. Kalau anggaran 3 juta dapat, rencana C misalnya kan. Jadi ketika mahasiswa itu harus paham ya. Kalau kita udah men-statement, ini kan terkait manajemen event ya. Kalau kita udah komit mengerjakan sebuah project atau event, itu harus dikerjakan. Jangan nanti proposal udah capek-capek itu nggak ada. Makanya proposal itu harus banyak bentuknya. Kita harus punya banyak rencana kan. Proposal A, B, C, D, E. Ya, ada acara bagus satu bisa jadi anggarannya 10 juta, tapi juga harus ada satu proposal lagi dengan tema topiknya sama yang anggarannya 0 gitu. Jadi kalau kita udah berkomitmen mengadakan sebuah kegiatannya harus jalan walaupun punya banyak kekurangan. Malunya itu ada loh nanti malunya itu, apalagi tadi Adinda bicara mengenai PR. PR kan ya coba lihat dari kalau Nanda nonton video hari pertama sampai hari ketiga, setiap mahasiswa memberikan definisi masing-masing mengenai PR. Betul nggak? Betul semuanya. Tapi kan sudut pandangnya beda-beda. Jadi intinya PR itu apa? Bagaimana seorang PR itu bisa bisa membuka jalur komunikasi antara organisasi dia dengan organisasi lain, dengan pihak-pihak lain. Tentunya pihak-pihak lain itu yang berkepentingan dengan mereka. Contoh ke pertanyaan tadi yang diajukan oleh Maya kan. Pertanyaannya memang bagus ya. Pertanyaannya itu apa PR itu dalam manajemen event? Ya si PR ini ya dia menceritakan ke orang lain mengenai organisasinya apa? Organisasinya ya event ini. Event ini organisasinya diceritakan, mau nggak ada kegiatan oleh organisasi ini.
oleh panitia ini, ke organisasi lain. Tujuannya apa? Karena ada kepentingan, ada keperluan. Ya kan? Bagi si panitia acaranya bisa tersampaikan, terdokumen, terpublikasikan. Bagi orang lain bisa jadi orang lain bisa menjadi sponsor ya, bisa menjadi mendapatkan publikasi gratis, iklan memasarkan produknya. Sangat banyak sekali. Ini topik yang sangat sangat bagus. Ini topik Adinda ini sangat bagus. Kenapa? Karena mayoritas saya lihat di perguruan tinggi, terutama IAIN, itu pasti kalau bikin acara itu ada bagian PR-nya terus tuh. Ya, kadang-kadang namanya bagian PR, kadang-kadang namanya bagian publikasi, macam-macam namanya. Bahkan di struktur HMPS DEMA-nya juga ada nih. Tapi yang mendapat tugas di bagian PR tuh nggak tahu PR itu apa gitu. Kan banyak itu tuh. Iya kan? Dia anggota HMPS. Nah, diletakkan nama jabatannya PR, olah bangga lo PR kan, definisi PR nggak tahu, kerja PR nggak tahu gitu kan. Nanti pasti tanya PR-nya kerjanya ngapain, terus PR-nya jawab PR kerjanya apaan ya gitu kan sering terjadi seperti itu ya. Jadi mungkin nanti saya bantu promosi juga. Jadi saya kemarin diminta sama mahasiswa HMPS MHU ya, itu untuk memberikan materi mengenai project management ya, bagaimana kita mengolah sebuah project ya. Nanti kalau misalnya anak MPS sudah fix tanggalnya, nanti saya bantu share ya di grup Nanda semua ya. Jadi nanti kalau mengadakan event seperti cerita Adinda itu nggak ada lagi itu ceritanya Adinda, ya kan, acara nggak jalan, ya nggak. Kenapa acara nggak jalan? Duitnya nggak ada. Ya udah bikin budget nol gitu kan. Nah terus gimana? Kenapa acaranya nggak jalan? Karena audiensnya nggak ada. Ya udah undang aja teman Anda seangkatan tuh jadi audiensnya. Teman satu kelas ini wajib hadir, dah selesai itu. Jadi jalan acara kita. Jadi kebanyakan event-event mahasiswa itu sering menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena mereka lihatnya jauh-jauh betul. Isi otaknya itu bikin acara ini bagus, ramai. Bukan isi otaknya itu acara ini harus selesai gitu kan. Jadi itu juga penting. Karena ini dampaknya sangat besar ya nanti ya. Ketika nanti kita bekerja di perusahaan atau dimanapun kita bekerja, itu pasti pimpinan akan ada momen ngasih project. Jadi kita kerja di bank, lalu pimpinan ngasih project, besok kita bazar kita bazar di misalnya di lapangan Kodim, misalnya lapangan bola, atau di Gor Imam Bonjol. Itu kan sebuah project, dikasih dana 5 juta sama pimpinan, tolong siapkan. Kalau orangnya nggak ngerti, dikasih duit 5 juta, dia ngomong kurang pak gitu. Kalau orang yang ngerti dikasih duit 5 juta sama bosnya, dibalikinnya lagi 5 juta. Bahkan ditambah sama dia. Kok nambah duitnya? Ya kan kita jualan, Pak. Ya kan? Ini untungnya, Pak, gitu kan. Jadi saya bahkan di kampus yang lama itu, mahasiswa itu udah terbiasa. Setiap kegiatan itu mereka malah profit. Dapat untung gitu. Misalnya acara mereka modalnya 5 juta. Setelah selesai acara, malah 10 juta dapat gitu. Ya kalau misalnya mereka dikasih dana sama kampus, ini saya ceritakan sama Nanda ya. Masalahnya dia ini saya lihat mahasiswanya rata-rata manja gitu kan. Ya dikit-dikit minta duit ke kampus gitu. Kalau saya dulu membimbing mahasiswa, dikasih duit sama kampus ya, 1 juta. Nih duit 1 juta nih untuk kegiatan UKM Nanda katanya. Apa yang dilakukan oleh anak-anak itu? Dibalikin sama kampus. Dikasih duit. Kalau ke UKM lain kan dikasih duit tuh, kayak Menwa dikasih duit 1 juta. Yang lain dikasih duit 1 juta. Yang paduan suara dikasih duit 1 juta nih. Kalau UKM lain bilang apa? Bu, kurang bu katanya. Sedangkan ada satu UKM yang saya bina, dikasih sama kampus duit 1 juta, dibalikin malah. Bu, nggak perlu katanya. Selesai periode mereka, malah mereka ngasih duit ke kampus. Ini duit apa kata kampus? Oh ini selama kita acara bu, kita selama setahun acara kita untung 10 juta. Ini 1 juta kita kasih ke kampus bu gitu. Kebayang nggak? Ada nggak? Lumayan, Pak. Artinya itu apa? Semua itu bisa terjadi kalau mindset kita yang kita ubah gitu. Kalau kita mindset kita itu kita terima-terima duit, ya udah kita terima-terima duit terus. Tapi kalau misalnya kita pintar cari duit ya, kita malah ngasih duit gitu. Nah, ini karena manajemen event ini sangat penting bagi mahasiswa, dan Anda juga mahasiswa tahun 3 semuanya ya. Nanti bakal banyak ngajarin kepada adik-adiknya. Oke, selanjutnya silahkan Arnolia. Baik, Pak. Setelah Arnolia siapa lagi?
Yulisa, Pak. Pak, dan Pak, kelompok lain, Pak. Oh, udah. Kelompok yang berempat. Kelompok kami sudah habis semuanya. Yulisa. Pak. Siapa? Yulisa, Pak. Oke, Terakhir. oke Yulisa. Ya, siap-siap Yulisa setelah Ya, Arnolia. Pak. Silahkan Arnolia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Arnolia Finarta, NIM 3719040, akan membahas tentang public relation dan strategi negosiasi. Paulsen Thomas memberikan pendapat tentang public relation sebagai sebuah proses atau aktivitas terencana yang memiliki tujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Selanjutnya, negosiasi. Menurut Jackman, negosiasi adalah sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Oke, ini ingat ya. Ini kata kuncinya nih, coba back tuh ya. Ini saya tambahkan ya. Maaf ya Arnolia ya. Jadi sebetulnya kata kuncinya itu konflik itu cuma satu. Konflik itu kata kuncinya beda. Ya udah beda. Yang satu ingin makan bakso, yang satu ingin makan sate. Itu konflik tuh. Karena udah punya beda kan. Nah, untuk menyelesaikan perbedaan itu ya ada namanya negosiasi ya. Dan berkembanglah macam-macam istilahnya ya. Oke, lanjut. Untuk menjalankan proses negosiasi, setidaknya ada dua hal yang harus dimiliki. Yang pertama, dilakukan dengan minimal dua orang atau lebih. Negosiasi tidak dapat berlangsung jika hanya dilakukan oleh satu pihak. Contohnya, negosiasi antar pebisnis, negosiasi antar pedagang dan penjual. Yang kedua, dilakukan jika pihak yang terkait tidak menemukan kecocokan dan menentukan keputusan. Strategi negosiasi. Dalam bernegosiasi ada 3 strategi. Yang pertama, strategi menang-menang atau win-win solution. Pada strategi menang-menang, kedua belah pihak berada pada posisi yang menguntungkan. Karena dalam perundingan diupayakan menciptakan suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah. Dengan mengetengahkan pemberi. Next. Nah, itu udah cukup tuh, nggak usah banyak-banyak. Yang kedua, strategi menang kalah atau win-win loss. Win-loss solution merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Yang ketiga, strategi kalah-kalah atau loss-loss solution merupakan strategi yang merugikan kedua belah pihak di mana keduanya merupakan pihak yang kalah. Hubungan public relation dan strategi negosiasi. Public relation digunakan dalam rangka membina hubungan baik antar lembaga dengan publiknya. Dengan terciptanya hubungan baik kepada seluruh stakeholder, maka akan dengan mudah melakukan perundingan atau tawar-menawar dalam mempengaruhi mereka secara persuasif lewat komunikasi informal. Oke, tunggu dulu. Jadi sebetulnya yang melakukan kegiatan negosiasi itu memang orang PR gitu ya. Memang pihak PR ya, karena pihak PR ini yang paling mengetahui kondisi ya, ataupun kalau tidak setidaknya pihak PR diikut sertakan dalam kegiatan negosiasi ya. Tapi ada juga sebagian perusahaan malah justru PR secara penuh mengambil tugas negosiasi. Misalnya kan ada pimpinan, lalu ada masalah, pimpinan memberikan instruksi saja, tolong kepada pihak PR, tolong selesaikan masalah ini, bikin negosiasi, pokoknya hasil seperti ini. Jadi itu tergantung kepada masing-masing perusahaan ya. Lanjut. Selain memiliki kecakapan dalam melakukan komunikasi, praktisi PR juga harus terampil dalam menjalankan strategi negosiasi dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal perusahaan. Seringkali di dalam praktik komunikasi tidak jarang muncul hal-hal yang dapat menghambat tercapainya sebuah tujuan bersama. Untuk itu diperlukan strategi negosiasi yang baik dan benar agar tercapainya solusi yang benar. Sekian penyampaian materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Coba Helda berikan pertanyaan. Tunggu dulu.
Yulisa saja, Yulisa yang memberikan pertanyaan. Baik, Pak. Saya Yulisa ingin bertanya kepada Saudari Vina. Menurut Saudari Vina, bagaimana cara melakukan negosiasi yang baik dan benar? Baiklah, terima kasih kepada Lisa. Cara negosiasi yang baik dan benar ialah kedua belah pihak harus saling menghargai dan mengutamakan mencari solusi yang baik. Yang kedua, kedua belah pihak harus mau melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda dan tidak boleh mengedepankan egonya masing-masing. Sekian jawaban dari saya. Ya, Presentasi. ya tutuplah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitulah Nanda semua ya. Kita kan belajar PR nih ya. PR itu public relation ya. Kegiatan bagaimana kita menjalin hubungan ya antara organisasi kita dengan pihak lain. Lalu muncul satu mata kuliah lagi tuh. Nama mata kuliahnya strategi negosiasi. Ya, strategi negosiasi ini lebih spesifik lagi nih. Ini ada dalam PR tapi lebih spesifik lagi ya. Jadi dan memang perusahaan itu sering mengalami konflik ya, atau misalnya perbedaan-perbedaan. Tadi betul sekali ya yang disampaikan itu ya. Kalau kita terjadi perbedaan, kita itu harus bisa melihat perspektif orang lain ya. Tapi saya mau tambahkan satu juga. Kalau terjadi konflik itu atau perbedaan itu, yang harus muncul di otak kita itu adalah kita harus tahu interest orang lain. Interest ini apa? Apa yang ketertarikan orang lain? Apa keuntungan bagi orang lain? Jadi boleh saja ketika kita ada sebuah konflik atau sebuah insiden ya, sebuah hal terjadi antara kita dengan orang lain, kita harus cari tahu ya, apa keuntungan-keuntungan yang pihak lain inginkan dan apa juga keuntungan yang kita inginkan. Nah, yang dia akan menjadi bagus, win-win solution, kalau misalnya kedua belah pihak mengharapkan keuntungan yang berbeda gitu kan. Nah, yang satu ingin ini ya. Contoh kayak Nanda kan, nah, misalnya Nanda kuliah nih, sambil kuliah terus ada yang contoh nih nggak baik contohnya kayak misalnya yang pacaran kan. Yang satu pingin dapat pacaran cantik ya. Yang satu pingin dapat ojek gratis kan saling menguntungkan itu. Tahu ojek gratis maksudnya? Transport ya. Jadi dia itu masalahnya terjadi waktu saya kuliah dulu memang banyak seperti itu ya. Nanti setelah selesai kuliah kan putus lagi kan karena enggak perlu lagi tukang ojek kan. Stres teman saya cowok tuh kan. Nah, maksudnya itu gini, kalau misalnya keuntungan yang diharapkan itu berbeda, biasanya dia akan win-win solution ya. Tapi kalau misalnya keuntungannya relatif hampir sama, itu yang terjadi loss-loss gitu. Yang satu ingin ini, yang satu ingin ini, jadi dia kurang saling mengisi, melengkapi ya. Oke, tadi udah ditutup sama Arnolia. Selanjutnya kita lanjut ke Yulisa. Baik, Pak. Baik, saya akan menjelaskan mengenai public relation dan communication skill. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Yulisa Fitra, NIM 371905 dari Manajemen Bisnis Syariah 19A. Maaf sebelumnya Pak, kedengaran suara saya Pak? Ada kedengaran? Ada Pak? Ada. Ada kedengaran. Lanjutlah. Maaf Pak, layarnya belum saya bagikan. Nah, jadi makanya saya bilang sebelumnya ya, berarti Yulisa nggak menonton video saya sebelumnya. Ada Pak, saya pikir sudah saya bagikan tuh Pak. Ya, persiapan itu harus matang ya. Nah, jadi jangan menunggu terlalu lama. Udah Pak? Udah. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Yulisa Fitra, NIM 371905 dari Manajemen Bisnis Syariah 19A.
Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari public relation, yaitu bagaimana perusahaan menjalin komunikasi dan hubungan dengan audiensnya. Sedangkan tujuan dari public relation sendiri adalah untuk memastikan kalau perusahaan memiliki citra yang baik dan juga kredibel atau layak dipercaya oleh masyarakat. Dan saya kutip dari pernyataan Thomas M. Schill bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk mempengaruhi orang lain untuk merasa berpikir atau berperilaku seperti yang kita inginkan. Kemudian communication skill begitu penting bagi seorang PR karena coba kedudukan dan peran public relation. Next aja. Nah, dampak dari komunikasi yang akan mempengaruhi opini publik yaitu memberikan isu terkini dan segera sesuai dengan tersebar melalui media sosial. Yang kemudian contoh kasus opini publik yang sedang naik-naiknya yaitu sanksi sosial bagi predator sosial yang saya kutip dari Undang-Undang Pasal 293 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang mengatur prosedur pelaporan kasus pencabulan anak dianggap inkonstitusional. Dengan keputusan baru MK tersebut, kini pengaduan tidak hanya dapat dilakukan oleh korban, tetapi dapat pula dilakukan oleh orang tua, wali atau kuasa mereka. Sedangkan di sisi lain dari publik, dengan kehadiran media sosial seperti Twitter, kasus pelecehan seksual bisa dengan cepat tersebar. Bahkan terkadang pengguna Twitter bisa mengetahui lebih dulu sebuah berita sebelum ditayangkan di televisi. Salah satu cara pengguna Twitter menyampaikan adanya suatu kejadian pelecehan seksual dengan cara membuat sebuah utas atau thread. Sekian hasil presentasi saya kepada teman-teman. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, Helda, silakan. Helda, silakan berikan pertanyaan. Baiklah, saya bertanya, Pak. Ya. Baiklah, saya akan bertanya kepada Yulisa Fitra. Coba jelaskan hubungan public relation dengan opini publik. Baiklah, saya kembalikan kepada Yulisa. Terima kasih atas pertanyaan Saudari Hilda. Menurut saya, kedua hal ini sangat berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan karena opini publik ada karena adanya kegiatan kehumasan dan sebaliknya. Kegiatan PR pun yang akhirnya menciptakan opini publik, terutama yang membuat citra perusahaan makin baik. Dan pada awalnya, PR hanya berfungsi memberikan informasi kepada publik internal dan eksternal, tetapi kemudian berubah menjadi bagian dari strategi untuk mengubah opini publik mengenai citra perusahaan menjadi baik. Sehingga saat ini kegiatan PR menjadi senjata untuk mengubah opini publik kepada perusahaan. Sesuai dengan PPT slide saya nomor 3, hal di slide ketiga, bahwa tujuannya ialah memastikan kalau perusahaan memiliki citra yang baik dan juga kredibel atau layak dipercaya oleh masyarakat. Dan slide nomor 6, yang nomor 6 juga menjelaskan bahwa bisa mempengaruhi gaya hidup dari publiknya itu sendiri. Dan contoh kasusnya dapat tadi saya jelaskan mengenai opini publik. Oke, tutup lah. Terima kasih atas segala. Terima kasih untuk telah mendengarkan presentasi saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sebuah catatan dari saya. Tadi topiknya judulnya PR dan skill, communication skill ya. Tetapi di tengah berubah menjadi opini publik. Yaitu Yulisa. Iya Pak. Opini publik dan communication skill kan itu beda itu. Pertanyaan dari Saudari Helda tadi opini publik Pak. Bukan itu. Saya tidak menanyakan pertanyaan Helda. Saya menanyakan judulnya kan mengenai PR dan communication skill kan. Kenapa malah isinya opini publik? Kenapa nggak communication skill isinya?
Ada Pak di slide berapa itu? 4 Pak. Ya betul. Kan Yang kan di huruf ya kan intinya kan kita berbicara mengenai communication skill bukan opini publik. Itu dua hal yang sangat jauh berbeda. Justru yang banyak dikupas opini publik gitu ya. Jadi ini juga sangat penting ya bagi Nanda semua. Ketika kita membuat sebuah slide presentasi, itu harus dipastikan dari awal sampai akhir itu dia komprehensif ya. Artinya itu apa? Saling berkaitan satu sama lain gitu. Kalau memang kita topiknya itu ya udah topiknya seperti itu. Kalau kita berbicara communication skill harusnya kita ceritakan ya apa communication skill itu ya. Apa skill-skill terkait komunikasi yang harus dikuasai oleh seorang PR kan bisa itu. Apa hubungan communication skill dengan PR gitu kan bukan opini publik. Dan kalaupun misalnya kita mau mengangkat sebuah kasus kita juga boleh bercerita. Tentu yang kita kupas di kasusnya adalah salah satu contoh ada seorang PR yang bagus komunikasinya. Siapa contohnya yang mau? Ya kan? Contoh kayak misalnya kayak kalau misalnya di TV mungkin semuanya kenal yang namanya Najwa Shihab ya. Itu kan ngomongnya pintar tuh. Skill komunikasinya bagus sehingga dalam memberikan kegiatan public relation juga mudah atau apalah contohnya gitu ya. Jadi itu juga atau misalnya juga boleh disampaikan kasus-kasus nggak mesti kasus yang bagus juga kasus yang jelek misalnya ada kemarin press release misalnya kan ada press release dari seorang pengacara ngomong tapi ngomongnya jelek kasar ini salah satu contoh communication skill yang buruk harusnya dia menjadi PR ketika memberikan informasi harusnya seperti ini nah, jadi sebetulnya ini memang agak-agak jauh melenceng dari bayangan saya ya tapi kecenderungannya tidak kurang sesuai dengan topik gitu. Saya sampaikan ini bukan nggak ada maksud untuk tidak menghargai slide Nanda, tapi itu adalah perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan ya. Sehingga kedepannya Ananda bisa membuat slide yang jauh lebih bagus, lebih sempurna. Oh iya ini tinggal, oh iya itu tinggal. Makanya seperti Bapak bilang sebelumnya, kalau bisa Nanda semua ini setiap mata kuliah itu presentasi gitu. Biar kemampuan presentasinya jadi gitu kan kesempatannya itu gitu. Oke berarti untuk kelompok hari Kamis sudah selesai ya. Kita istirahat dulu sampai sekitar 5 menit ya 5 menit aja boleh ya. Nanti di jam Bapak sekarang 10.18 nanti kita join lagi 10.23 ya. Ada yang mau bertanya sebelum Bapak tutup sesi pertama untuk hari Kamis? Tidak ada. Nah, jadi walaupun nanti kita masuk sesi 2, yang hari Kamis harus tetap hadir ya. Walaupun yang hari Jumat yang presentasi nanti. Untuk yang hari Jumat, urutannya siapa nanti? Yang pertama? Septinda Pak yang pertama. Setelah itu? Niko Taufik Hidayat. Oke, Niko terus? Alifatin Pak. Alifatin. Terus? Dewi Putri Pak. Dewi Putri. Terus siapa lagi? Suci Rani Pak yang kelima. Suci Maharani. Terus? Endang Pak. Endang. Terus? Maisaro. Terus terakhir? Nopal Pak. Oke Nanda semuanya, kita tutup sesi pertama. Nanti sekitar jam 10.25 lah ya. Kita join lagi. Izinkan Bapak menutupnya. Marilah kita sama-sama membacakan hamdalah. Terus Alif ya, kita stay aja. Nah, istirahat 5 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.